Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Saya kembali ke Pak Pendeta Adri. Pak Pendeta, apa yang menjadi refleksi di momen Natal di tahun ini? Ya, refleksi saya yang pertama bahwa kita ini tinggal di dunia yang penuh dengan permasalahan, penuh dengan sesuatu yang mengerikan. Nah, oleh karena itu di momen Natal ini kita merindukan, mengharapkan bahwa kalau Natal itu pesan malaikat ketika Natal itu dunia, pada hari ini telah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. Jadi kalau kita bicara Natal itu bicara damai. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara damai, mari kita membangun hubungan yang baik sesama. Damai itu memang kita perlu mulai dari rumah, ya. Damai itu mulai dari rumah. Kalau kita berdamai dengan, karena begini, kadang-kadang kita ini masalah karena kita tidak hubungan tidak baik di rumah itu bisa dibawa di luar, kan gitu. Nah, oleh karena itu mari kita mulai dari yang kecil-kecil, damai di rumah dan sebagainya. Nah, yang kedua, saya pikir ini penting sekali bahwa kita ini sebagai sesama manusia diciptakan oleh Allah. Saya menjadi Kristen bukan pilihan saya tidak pernah pilih jadi Kristen. Tapi saya lahir dari orang tua Kristen, dan orang tua juga saya tidak pernah pilih untuk menjadi Kristen. Tapi mereka lahir dari orang tua Kristen, dan kakek saya itu Kristen pertama di kampung itu, ya. Dan sebelumnya itu tidak. Nah, oleh karena itu saya pikir biarlah kita masing-masing menjalankan agama kita tidak saling mengganggu, bahkan saling mendukung. Saya pikir tadi yang saya bilang, ya, bahwa ya kita kan keselamatan itu orang Jawa bilang, ya, sendiri-sendiri. Kan kita tidak mungkin bawa kita punya istri atau suami atau anak, tapi kita yang bertanggung jawab secara pribadi, kan gitu. Walaupun memang ya bagaimana juga Tuhan akan tanya kita, kenapa anakmu seperti itu, karena kau tidak ajar dia, kau tidak apa, itu juga tanggung jawab kita, ya, dan sebagainya. Nah, tapi berkaitan dengan kondisi Natal ini di tengah-tengah bangsa kita, khususnya dengan memanasnya politik sekarang, ya, mulai dengan politik identitas ini, saya lihat ngeri juga ini, sudah panas sebelum waktunya, sudah panas-panas. Nah, mari kita, ya, kami di gereja betul-betul tidak boleh berpolitik praktis. Jadi misalnya saya diundang oleh partai apapun, saya nggak boleh pergi, karena saya itu sebagai pimpinan gereja nggak boleh ya itu harus moderat, tidak boleh karena saya selalu bilang begini, Bu, kalau kita itu seorang pendeta itu harus adil. Kalau dia sedikit saja melangkah ke satu misalnya umat, ini berarti kita tidak adil sama ini. Nah, itu betul-betul kita harus tinggal di tengah. Itulah moderasi, itulah jalan tengah, ya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada umat Kristiani dan juga kepada masyarakat, mari kita bergandengan tangan bersama-sama membangun bangsa ini, karena adakah orang yang ingin hidup tidak damai? Saya pikir kita semua ingin damai, kan? Nah, oleh karena itu mari kita mulai sama-sama. Kita mulai pertemukan anak-anak kecil, karena biasanya begini, Bu. Ada satu contoh kecil. Saya tinggal di satu kompleks. Itu anak-anak itu suka datang sama anak saya main-main. Tapi ketika dia buka pintu, dia lihat ada salib, kan? Lalu dia bilang begini, Kristen. Lalu saya dekati dia, kenapa dek? Kristen. Saya bilang tidak apa-apa toh, ya om ini orang Kristen dan sebagainya. Nah, ini karena mungkin mereka tidak pernah berjumpa dengan orang-orang Kristen lainnya. Jadi saya di Kementerian Agama, di FKUB juga saya bilang mari kita pertemukan, kita bikin kegiatan semacam jambore anak. Nah, mereka bertemu, tinggal satu tempat bersama anak Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, supaya mereka saling bergaul, supaya mereka tidak bilang, oh cuman saya ini, rupanya di dunianya ada juga yang lain, dan sebagainya, supaya mereka mulai belajar mengenal satu dengan lain. Karena kalau tidak kenal tidak sayang, kalau tidak sayang tidak cinta, kan itu selalu nilai-nilai sederhana saja. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat. Saya pikir itu, Devika, makna Natal yang perlu kita bawa. Baik, saya ke Dr. Rahmawati. Apa yang menjadi refleksi di tengah masyarakat kita yang plural ini, Bu Rahma? Ya, Vika, terima kasih, ya. Kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak luar biasa sekali. Artinya bahwa komunikasi keluarga itu sangat penting. Memulai bagaimana kita menghargai, bersikap toleransi itu adalah dimulai dari keluarga. Jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Kita merasa hidup sendiri. Kita dalam artian tidak ada orang yang berbeda di tengah-tengah kita. Nah,
Yang penting adalah kita memperkenalkan kepada anak-anak itu mulai dari dini bahwa toleransi itu sangat penting dijaga. Ada pihak-pihak yang tidak hanya kita sebagai orang umat muslim misalnya, tapi juga ada saudara-saudara kita yang lain, ada umat Kristiani, Hindu, kemudian ada Buddha juga, saudara kita Konghucu ya, yang hidup di tengah-tengah kita. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa perlu ada pertemuan, ya, kemudian perjumpaan gitu ya, supaya tidak ada lagi sekat yang bisa membatasi perilaku-perilaku yang akhirnya menyebabkan disintegrasi. Nah, saya sekali lagi ini menguatkan ya, Bu Fika, bahwa mari bersikap moderat. Ya, mari kita mengukuhkan nilai-nilai kebersamaan, nilai komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, dan mari kita juga mengimplementasikan budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Bugis Makassar, Toraja gitu ya, supaya nilai-nilai itu memberikan penguatan bahwa kita harus saling menghargai, jangan bersikap yang sangat ekstrim terhadap sesuatu hal, karena sesuatu yang berlebihan itu akan menyebabkan juga banyak sekali negatif impact dalam menjaga hubungan keberagamaan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Di kesempatan ini, Vika, saya sebelum saya serahkan kepada Vika ya untuk menutup, izinkan saya Vika ya untuk mengucapkan selamat Hari Natal kepada teman-teman Kristiani, apalagi nanti puncaknya di tanggal 25 Desember nanti. Tentu saja kita berharap bahwa kasih Tuhan selalu menyertai teman-teman kita yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan yang merayakan Hari Natal. Sekali lagi, semua agama itu mempunyai kitab yang sama tujuannya. Tujuan yang sama dalam kitabnya adalah mendapatkan kedamaian. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia harus tahu, mengingat bahwa dunia ini adalah tempat bercanda saja. Dunia ini adalah fana, dan kehidupan yang hakiki itu ada di akhirat nanti. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Saya rasa bahwa, ya Pak Pendeta ya, bahwa semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Maka perkuatlah nilai-nilai itu, sehingga kerukunan berumat beragama akan semakin berkembang. Dan kemudian kita memahami bahwa semua adalah insan yang bersaudara. Baik. Terima kasih, Vika. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya ke Pak Pendeta. Silakan harapan dan closing statement Anda, Pak. Ya, saya pikir kita semua bersaudara ya, melalui perayaan Natal ini. Mari kita membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Tadi sudah dibilang bahwa sesuatu yang kita rindukan, ada dalam Alkitab dikatakan, apa yang kau ingin orang lain lakukanlah itu kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin orang lain mengasihi kita, mari kita mengasihi orang lain. Dan itu sesuatu yang ajaran yang sangat kita pegang. Ampunilah mereka, justru bukan saja mengasihi, ampunilah mereka yang menganiaya engkau, berkatilah mereka yang yang membenci engkau. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu di suasana Natal ini saya mengajak umat Kristiani untuk mari kita bersama-sama menghadirkan damai sejahtera di tengah bumi ini. Saya tertarik satu ketika kami ada pertemuan rapat koordinasi Rakornas FKUB di Palangkaraya. Saya ingat sekali di situ ada Bapak imam besar masjid Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar. Dia katakan begini, kalau Al-Quran itu diperas, tinggal menjadi satu kata, yang tertinggal itu kata cinta. Kalau Al-Quran diperas. Terus saya juga langsung spontan saya bilang, kalau Alkitab juga diperas, itu sehingga tinggal satu kata, yang ada itu kasih. Nah, ada teman dari Hindu juga katakan, kalau diperas juga kita reda, yang tinggal itu ada satu, damai. Nah, kalau semua agama berprinsip ada cinta, ada kasih, ada damai, apa yang dikurangnya kita hidup di Indonesia, dan kita bangga. Indonesia ini luar biasa sekali ya. Ada 13.000 pulau, sekian 17.000 etnis semuanya luar biasa, tapi kita bisa menjadi satu. Ini sesuatu yang sangat, ini anugerah Allah ya, sehingga dibilang
perbedaan itu adalah rahmat. Seperti pelangi. Pelangi itu kalau satu warna saja nggak cantik ya. Atau bunga hanya satu warna saja pasti nggak cantik. Kalau beraneka ragam warna itu pasti akan mempercantik kita. Dan saya berharap bahwa Natal kali ini akan membawa kita semakin cantik dalam arti hidup dalam perdamaian satu dengan lain. Baik, terima kasih Pak Pendeta Adri, terima kasih Bu Dr. Rahmawati Haruna. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebos di edisi hari ini. Segenap kru dari Selebes TV mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Saya Rafika Mustaqim Awarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.